Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Paus Leo ke-9. Santo Paus Leo ke-9, Paus ke-151, lahir 21 Juni 1002 di Augusheim, sekarang wilayah Perancis. Diberi nama Bruno Eguisheim Dasburg. Keluarganya adalah kaum bangsawan Eguisheim Dasburg dalam Kekaisaran Romawi Suci. Ayahnya, Kaun Pangeran Hugh Augusheim, adalah seorang Kristen saleh. Walaupun ia saudara sepupu kaisar, namun tetap hidup sederhana dan bersahaja. Teladan ayahnya membuat Bruno kecil mempunyai cita-cita mulia menjadi imam dan bekerja untuk Tuhan. Ketika berumur 5 tahun, ia disekolahkan di sekolah yang didirikan oleh Uskup Berthold di Toul, Prancis. Ketika saudara sepupunya diangkat menjadi Kaisar Jerman dengan nama Konrad II, Bruno juga diangkat menjadi pembantu uskup Hariman di Toul. Selanjutnya, tahun 1027 ia diangkat menjadi uskup Toul menggantikan uskup Hariman. Selama 22 tahun, Uskup Bruno bekerja keras membina iman umatnya dan membaharui keuskupannya. Sepeninggal Paus Damasus kedua tahun 1048, Uskup Bruno secara mengejutkan diajukan sebagai Paus oleh Kaisar Henry III, saudara sepupunya. Walaupun Bruno merasa berat hati menerima jabatan tersebut, namun ia bersedia berangkat ke Roma pada akhir bulan Desember 1048. Perjalanan dari Jerman ke Roma bagaikan sebuah perjalanan ziarah bagi Bruno. Sepanjang perjalanan ia selalu singgah dan berdoa di setiap gereja atau biara yang dilaluinya. Ketika tiba di Besançon, Bruno disambut oleh sahabatnya Santo Hugo dari Cluny, yang saat itu menjadi kepala biara. Santo Hugo dan seorang biarawan muda bernama Hildebard atau Santo Paus Gregorius ke-7 bergabung dengan rombongan Bruno dan ikut serta dalam perjalanan ke Roma. Mereka memasuki kota Roma pada awal Februari 1049 dengan pakaian bersiarah lusuh dan tanpa mengenakan alas kaki. Warga Roma antusias berkumpul di Basilika Santo Petrus menyambut pemimpin mereka yang baru. Para imam kota Roma dengan suara bulat menerima Bruno dan mentahbiskan sebagai Paus ke-151 dengan nama Leo ke-9. Upaya pembaruan Leo ke-9 dilanjutkan adalah memberantas praktek simoni atau membeli jabatan gerejani dengan uang dan membenahi kehidupan rohani para imam yang tidak lagi mengindahkan keluhuran hidup selibat. Paus membatalkan semua tahbisan imamat yang telah dibeli dengan uang. Meskipun ia harus menghadapi perlawanan keras dari para bangsawan Italia dan imam-imam yang dipecatnya, ia kembali menegakkan aturan hidup selibat bagi para imam dan tidak memperkenankan campur tangan kaum awam dalam pencalonan dan pentahbisan imam-imam baru. Tahun 1050 sampai 1053, Paus Leo ke-9 beberapa kali mengadakan perjalanan ke Italia.
Jerman dan Perancis, serta menggelar konferensi-konferensi di Langres, Travers, Pressburg, Ratisbon, Augsburg, dan Mantua. Tahun 1050, Paus Leo ke-9 menggelar sebuah konsili di Roma, membicarakan masalah Berengarius dari Taos dan pengikut-pengikutnya yang tetap menyangkal kebenaran ajaran iman akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi dan transubstansi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam konsili ini, Berengarius dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Paus Leo tutup usia pada 19 April 1054. Ia dikenal sebagai seorang pembaharu gereja, seorang pemberangus praktek simonia dalam gereja, dan seorang yang berjasa memperbarui kehidupan rohani para imam. Perayaan 19 April, lahir 21 Juni 1002, Kota Assa, Ecosheim, Alsace, sekarang wilayah Prancis. Wafat 19 April 1054 di Basilika Santo Petrus, Roma, Italia, karena sebab alamiah. Kanonisasi tahun 1082 oleh Santo Paus Gregorius ke-7. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.